Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ananda terkasih, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari selalu dan senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersama belajar melalui media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 dengan materi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Ananda terkasih, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran, di mana setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan satu, bisa meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, Quran surat Al-Baqarah ayat 83, serta hadis terkait. Tujuan pembacaan yang ketiga, menganalisa dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang keempat, membaca Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14, Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta surat Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mari kita langsung ke materi Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk
ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibunya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Anak-anakku yang terkasih, mari kita perhatikan bersama bahwa asbabun nuzul ataupun sebab diturunkannya Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, menurut pendapat para mufassir bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah Sa'ad, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan dari angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali kepada agama sebelumnya." Sa'ad adalah anak laki-laki yang paling dicintainya, tetapi Sa'ad enggan untuk itu dan ibunya melakukan itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum serta tidak berteduh, sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan sikap ibunya kepadanya. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai balasan terhadap pengaduan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Dalam ayat di atas Allah menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah kezaliman terbesar. Apa itu syirik? Syirik adalah menduakan Allah. Syirik adalah menyembah kepada selain Allah. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Maka tidak heran Rasulullah pernah bersabda, "Al-jannatu tahta ahdamil ummahat," bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Kemudian dalam firman-Nya lagi yang berbunyi dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang ihsan atau kebaikan serta ketulusan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Simaklah ayat ini dengan baik. Silahkan nanti kalian berlatih membacanya. Perhatikan hukum tajwid serta makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Melalui ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah melarang hamba-hambanya mempersekutukannya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Jelas sekali bahwa di sini Allah memerintahkan. Yang namanya perintah al-amru tadullu lil wujub. Setiap perintah menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kewajiban. Jadi dalam ayat ini jelas sekali bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin hukumnya adalah wajib. Artinya manakala kita tidak melakukannya, maka kita mendapatkan dosa karena telah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik dalam bentuk perbuatan, selanjutnya Allah memerintahkan manusia bertutur kata yang baik kepada manusia, tentu termasuk juga kepada kedua orang tua. Ayat ini juga berisi perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini merupakan ibadah yang pokok. Sholat merupakan ibadah kunci yang menentukan ibadah lainnya. Maka tidak heran ketika Rasulullah mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faman tarokaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, barang siapa mendirikan salat maka dia membangun agama. Manakala ia meninggalkan salat berarti ia merobohkan agama. Di akhir ayat ini Allah menjelaskan sikap dan perilaku Bani Israel yang berpaling dari janjinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap seperti ini diceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita, agar kita tidak bersikap dan berperilaku seperti Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Yang C, hadis Nabi Muhammad terkait bakti kepada orang tua merupakan wujud rasa syukur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 5514 yang berbunyi, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Wa qala banu Subrumata wa Yahya banu Ayyuba hadatsana Abu Zur'ata mithlah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab lagi, ibumu. Laki-laki tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Laki-laki tersebut bertanya lagi, kemudian siapa Rasulullah? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis Bukhari
Muslim nomor 5514. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik. Itu dalam agama disebut ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya. Ada juga aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin saat kita sakit ataupun tidak hendaknya ditutup. Kemudian ngomong dengan orang lain harus dengan cara yang sopan. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, bahwa seseorang bekerja di sebuah perusahaan, setiap tanggal muda dia akan menerima gaji. Maka hatinya mengakui bahwa gaji tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perusahaan tersebut cuma sebagai lantaran atau sebagai wasilah dalam ia menerima rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucap tahmid, yaitu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat, baik itu bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bagi orang lain sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku ini teramat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah tidak akan pernah mengeluh. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah akan selalu merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di atas. Pengamalan dari ibadah dan bersyukur. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur.
Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga kalian sekolah sampai hari ini. Yang keenam, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah manusia yang paling bermanfaat di antara sesama manusia yang lainnya. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian di situ kalian bisa lihat di slide terakhir ada tugas seperti monitor soal 1 sampai 5. Kalau kalian lihat dalam buku LKS itu ada di halaman 15. Silahkan kalian catat soal dan jawabannya pada buku tugas kalian, dan nanti pada Senin depan tugas akan saya minta untuk dikumpulkan. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri bil afwa minkum, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.